impianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus. Segala kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Hanya bagimu Yesus bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu di dalam kemurahan Tuhan. Walaupun pertemuan ini pertemuan di dalam online, tetapi Tuhan masih berkemurahan pada kita, sehingga pada saat ini kita bisa sama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan, ya. Untuk itu, mari sebelumnya kita berdoa biar Roh Kudus akan menerangi kita semua, sehingga firman Tuhan itu dapat kita tangkap, dan firman itu akan mewarnai kehidupan iman kita, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami sekalipun tidak bertatap muka, tetapi melalui online ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain, dan kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ini tenteram, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, kita akan bersama-sama meneliti firman Tuhan. Kali ini saudara saya bawa untuk meneliti firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Injil Markus pasal 1 ayat 35. Firman Tuhan berkata begini, coba saudara perhatikan ya, saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Supaya lebih jelas, saya ulangi ya. Jadi Yesus kemana Yesus pergi? Yesus pergi untuk berdoa ya. Saya ulangi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Jadi waktu pagi masih gelap, Yesus bangun mencari tempat yang sunyi, sepi, ya. Apakah itu di kebun ataukah di taman, ya, pokok tempat yang sunyi. Di sana Tuhan Yesus berdoa. Saudara coba perhatikan, ya. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah jelmaan Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus secara manusia, dia adalah manusia 100%. Tetapi karena dia jelmaan Allah, dia tetap Allah 100%. Sekalipun demikian, ya, Yesus tahu sebagai manusia 100%, dia perlu selalu mencapai hubungan dengan Allah. Ya, dia perlu untuk selalu bisa kontak dengan Allah. Oleh sebab itu dikatakan pagi-pagi betul. Mungkin tiap pagi sebelum ada kegiatan apa-apa, Yesus bangun pada petang hari, dia kontak dengan Allah. Ini suatu rahasia yang membawa Yesus berkemenangan menghadapi apapun juga. Ya, saudara. Ini suatu rahasia yang nyata bahwa dengan kontak dengan Allah itu Yesus menghadapi apapun juga Yesus berhasil. Kalau kita baca bagian lain dari kitab suci, ya, saudara, di dalam Markus pasal 6, ayat yang ke-46. Ya, saudara perhatikan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara-saudara, dalam melakukan tugas, Tuhan Yesus selalu ambil waktu untuk kontak dengan Allah-Nya. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus membuat mukjizat, ya, yaitu mukjizat roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Itu mukjizat terjadi, itu ditandai
oleh Yesus kontak dengan Allah. Ya, karena Yesus selalu kontak dengan Allah, mujizat terjadi. Sehingga dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa dimakan 5.000 orang laki-laki. Mungkin entah lebih dari 10.000 termasuk anak-anak dan wanita. Itu mujizat terjadi karena Yesus selalu ada kontak dengan Allah. Upama saudara itu punya pisau, ya, pisau, ya. Pisau itu saudara tiap hari untuk ngiris-iris, ya, untuk ngiris-iris, untuk ngiris apa saja, daging atau sayur atau apa, ya. Tetapi pisau itu kalau terus dipakai, pisau itu jadi tumpul atau ketul. Nah, pisau itu perlu diasah supaya tajam. Jadi kontak dengan Allah itu mempertajam hubungan kita dengan Allah. Mempertajam akan apa yang kita hadapi supaya semua itu terjadi dengan baik. Ya, saudara, ada lagi saudara, kalau kita baca di dalam Injil Lukas sekarang, ya. Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Ya. Itu dikatakan begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kali ini Yesus dia pergi ke bukit untuk berdoa. Bukan 10 menit, bukan 1 jam, tetapi semalam-malaman sampai mungkin tidak tidur, dia kontak dengan Allah, menghadapi pekerjaan-pekerjaan supaya tajam untuk menghadapi apa saja. Saudara-saudara, Yesus tadi saya katakan, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Yesus masih kontak dengan Allah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Ini memberi contoh kepada kita, ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lengah menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Tidak mungkin kita bisa mengatasinya. Kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan, kepintaran, dan mungkin kekayaan untuk mengatasinya. Tidak mungkin, saudara-saudara. Apalagi saat-saat ini saat yang paling menyeramkan
bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Dunia di dalam ketakutan. Karena COVID-19 ini, siapa yang bisa menolong? Tidak ada satu kuasa pun di dunia yang bisa menolong. Sampai dokter-dokter pun tidak bisa. Malahan banyak dokter-dokter yang terenggut nyawanya oleh COVID ini. Menurut berita, di Indonesia saja banyak dokter yang direnggut nyawanya oleh COVID ini. Siapa yang bisa menolong, saudara-saudara? Siapa yang bisa kita harapkan untuk bisa mengatasi ini? Tidak ada, satu pun tidak ada. Sampai hari ini sudah lebih dari 1,5 tahun belum reda, malah kan sering terjadi peningkatan. Siapa yang bisa menolong? Satu-satunya yang bisa menolong yaitu Allah kita. Dan untuk itu kita ambil contoh Yesus. Yesus itu menghadapi macam-macam permasalahan yang sulit. Dia selalu kontak dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, ambil waktu untuk kontak dengan Allah. Sebab Allah itu Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi. Yang penting, tadi saya katakan saudara, nek peso itu sudah tumpul, perlu diasah. Nek tidak diasah, buat ngiris-iris itu sulit, saudara-saudara. Apalagi menghadapi daging. Sulit untuk ngirisi daging itu sulit, saudara-saudara. Perlu diasah. Nah, perlu juga kehidupan kekristenan kita ini selalu diasah. Kita harus banyak doa. Karena doa itulah saudara-saudara yang akan memberikan kita kemenangan. Doa itu membuat mujizat. Kalau kita baca tadi dalam Injil Lukas, ya, itu mujizat 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan itu bisa dimakan lebih dari 10.000 jiwa. Saudara bisa bayangkan, itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu sebetulnya untuk 1 anak saja. Tetapi oleh karena Yesus kontak selalu dengan Allah yang Maha Kuasa, maka 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu merata sampai puluhan ribu manusia bisa dikenyangkan.
Demikianlah saudara. Saudara saya harap banyak doa. Ya. Jangan malas berdoa. Berdoa. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga. Berdoa untuk siapapun. Bahkan kalau berdoa untuk dunia. Supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Sebab Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Sampai di mana besar kuasa doa orang yang sungguh-sungguh berdoa. Tidak ada batasnya. Ya, saudara. Itu sebabnya saudara banyak doa. Doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, tetapi doa untuk orang lain. Bahkan doa untuk hamba-hamba Tuhan. Supaya bangkit menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang perlu saudara renungkan. Ya, mari sekarang kita berdoa. Ya, minta pimpinan Tuhan supaya bukan saja kita yang diselamatkan, tetapi bisa semua orang diselamatkan. Karena doa itu besar kuasanya. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dengan renungan ini kami bisa menghadapi apa saja. Apa saja yang terjadi di sekitar kami bisa menghadapi. Karena kami mempunyai kontak dengan Allah di dalam doa. Dan kontak dengan Allah itu maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi. Seringkali kami ragu-ragu. Seringkali kami kurang berani, kurang beriman. Tetapi dengan firman yang kami dengar ini, kami akan berdiri di atas iman dan menghadap kontak dengan Allah dengan hati yang penuh kesungguhan hati. Doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.